Iran dikenal sebagai salah satu negara dengan arsenal militer terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Selama puluhan tahun, Iran berada di bawah embargo senjata internasional. Namun, alih-alih melemah, negara ini justru mengembangkan industri militer domestik sendiri, memproduksi berbagai senjata dari tank hingga rudal balistik jarak jauh. Hari ini, Iran memiliki ribuan kendaraan tempur darat, ratusan pesawat militer, puluhan kapal selam, sistem pertahanan udara modern, serta salah satu arsenal rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Beberapa rudal Iran bahkan mampu menjangkau hingga sekitar 2.000 km tergantung jenisnya. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap senjata Angkatan Darat Iran, kekuatan Angkatan Laut Iran, persenjataan Angkatan Udara, drone tempur, sistem pertahanan udara, dan yang paling terkenal, rudal balistik Iran. Angkatan Darat Iran terdiri dari dua komponen utama, Iranian Army Ground Force, IRGC Ground Force. Mereka memiliki ribuan kendaraan tempur dan artileri. Tank tempur utama Iran, Karar Main Battle Tank. Tank Karar adalah tank modern yang diproduksi Iran. Spesifikasi, berat sekitar 50 ton, meriam utama 125 mm smoothbore, armor komposit plus reaktif armor, sistem kontrol tembakan digital, kemampuan menembakkan rudal anti-tank. Tank ini sering dibandingkan dengan T-90 Rusia. Zulfikar Tank. Tank domestik yang mulai dikembangkan sejak 1990-an. Spesifikasi, meriam utama 125 mm mesin, 1000 horsepower diesel, kecepatan sekitar 65 km per jam, sistem pengendali tembakan modern. T-72S. Iran juga memiliki banyak tank T-72 hasil impor dan produksi lokal. Spesifikasi, meriam 125 mm, armor reaktif, jangkauan tembakan sekitar 4 km. Iran memiliki banyak sistem roket dan artileri. Fajar 5 Multiple Rocket Launcher. Spesifikasi, kaliber 333 mm, jarak tembak hingga 75 km. Tipe Multiple Rocket Launcher. Sistem ini digunakan untuk serangan artileri jarak menengah. Zelzal Rocket. Roket artileri berat Iran. Spesifikasi, jangkauan sekitar 200 km. Warhead 600 kg. Tipe roket artileri. Iran menjadi salah satu produsen drone militer terbesar di dunia. Drone digunakan untuk pengintaian, serangan presisi, loitering munition. Shahed 136. Drone kamikaze terkenal Iran. Spesifikasi, tipe loitering munition. Jangkauan sekitar 2000 km. Kecepatan sekitar 180 km per jam. Muatan plus 40 kg bahan peledak. Mohajar 6. Drone tempur Iran. Spesifikasi, durasi terbang 12 jam. Jangkauan 200 km. Membawa bom presisi KM. Angkatan Udara Iran memiliki pesawat dari berbagai negara. Sebagian besar berasal dari era sebelum revolusi 1979. MiG-29 Fulcrum, pesawat tempur buatan Rusia. Spesifikasi, kecepatan Mach 2,25. Radius tempur sekitar 700 km. Persenjataan, rudal udara ke udara R-27. Iran diperkirakan memiliki sekitar belasan hingga puluhan unit MiG-29. F-14 Tomcat, pesawat tempur legendaris Amerika. Iran adalah satu-satunya negara selain AS yang pernah mengoperasikan F-14. Spesifikasi, kecepatan Mach 2,35. Radar jarak jauh, rudal Phoenix. Saege Fighter, pesawat tempur buatan Iran. Ciri khasnya adalah 2 ekor vertikal seperti F-18. Strategi laut Iran fokus pada perang asimetris di Teluk Persia. Iran memiliki kapal selam, kapal cepat bersenjata rudal, ranjau laut, rudal anti kapal, kapal selam kilo kelas. Spesifikasi, berat sekitar 3.000 ton, torpedo 533 mm, kedalaman operasi 300 meter. Kapal selam Fateh, kapal selam buatan Iran. Spesifikasi, displacement 600 ton, torpedo plus rudal. Operasi di laut dangkal. Kapal cepat rudal. Iran memiliki ratusan kapal cepat. Strateginya disebut swarm attack. Iran memiliki berbagai rudal anti kapal.
Contohnya, Nur Missile, jangkauan 170 km, Ghadar Missile, jangkauan sekitar 200 km, Zafar Missile, jangkauan sekitar 25 km. Panduan radar aktif dirancang untuk kapal cepat. Iran memiliki berbagai sistem pertahanan udara. Contohnya, Bafar 373, jangkauan sekitar 200 km. Sistem anti pesawat dan rudal. S-300, sistem pertahanan udara Rusia yang sangat kuat. Jangkauan sekitar 200 km. Ini adalah senjata paling terkenal milik Iran. Fateh 110, jangkauan sekitar 300 km. Muatan sekitar 500 kg. Kecepatan sekitar Mach 4. Peluncur mobile. Qiyam 1, jangkauan 800 km. Muatan sekitar 750 kg. Sistem navigasi inersial. Kheibar Shekan, rudal generasi baru Iran. Jangkauan sekitar 1450 km. Bahan bakar padat, warhead dapat bermanuver. Ghadir 110, jangkauan 1.800 sampai 2.000 km. Warhead hingga 1.000 kg. Iran mungkin bukan negara dengan anggaran militer terbesar di dunia. Namun karena embargo panjang, Iran berhasil membangun industri militer domestik yang sangat besar. Hari ini Iran memiliki ribuan tank dan kendaraan tempur, ratusan drone, puluhan kapal selam dan kapal perang, sistem pertahanan udara modern, dan arsenal rudal balistik yang luas. Kombinasi senjata darat, laut, udara, dan rudal inilah yang membuat Iran menjadi salah satu kekuatan militer paling diperhitungkan di Timur Tengah. Rudal balistik merupakan salah satu senjata paling strategis yang dimiliki Iran. Beberapa rudal seperti Fateh 110, Ghadar 110, dan Sejil memiliki jangkauan ratusan hingga ribuan kilometer. Dampak militer utama. Jika rudal balistik digunakan dalam konflik besar, dampaknya bisa sangat signifikan. 1. Kerusakan infrastruktur strategis. Target utama biasanya adalah pangkalan militer, bandara militer, pusat radar, gudang amunisi, fasilitas energi. Satu rudal balistik dengan hulu ledak ratusan kilogram dapat menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas militer. 2. Efek kejut strategis. Rudal balistik sering digunakan sebagai senjata kejutan. Karena waktu peluncuran sangat cepat, peluncur bisa mobile, sulit dideteksi sebelum peluncuran. Hal ini dapat memberikan tekanan psikologis besar terhadap lawan. 3. Tekanan ekonomi dan infrastruktur. Jika infrastruktur penting rusak, dampaknya bisa meluas ke sistem listrik, jaringan transportasi, distribusi energi. Konsekuensinya adalah gangguan ekonomi besar bagi negara yang terkena serangan. Drone Iran seperti Shahed 136 dan Mohajer 6 memiliki karakteristik berbeda dibanding rudal. Drone biasanya digunakan untuk serangan presisi dengan biaya lebih rendah. Dampak strategis drone. 1. Serangan presisi. Drone dapat digunakan untuk menyerang kendaraan militer, menghancurkan radar, menyerang depot senjata. Karena drone dapat mengintai sebelum menyerang, tingkat akurasinya cukup tinggi. 2. Biaya operasi rendah. Salah satu alasan drone menjadi populer adalah biaya produksi yang lebih murah dibanding pesawat tempur. Ini memungkinkan penggunaan dalam jumlah besar sekaligus. 3. Mengubah cara perang modern. Drone telah mengubah strategi militer global karena mudah diproduksi, dapat menyerang tanpa risiko pilot, dapat digunakan dalam perang jarak jauh. Sistem roket seperti Fajar 5 memiliki peran berbeda dibanding rudal balistik. Roket artileri biasanya digunakan untuk serangan area. Dampak di medan perang. 1. Saturation attack. Roket dapat ditembakkan dalam jumlah besar sekaligus. Tujuannya adalah melemahkan pertahanan lawan, menghancurkan posisi militer, memaksa musuh mundur. 2. Gangguan logistik. Serangan roket terhadap jalur logistik dapat menyebabkan pasukan amunisi terhambat, kendaraan militer rusak, pergerakan pasukan melambat. Iran memiliki strategi laut yang disebut asymmetric naval warfare. Beberapa kapal cepat seperti Paikap 3 dirancang untuk menyerang kapal besar dengan taktik cepat. Dampak strategi laut. 1. Gangguan jalur perdagangan. Jika konflik terjadi di wilayah laut strategis, dampaknya bisa meluas ke perdagangan global, harga energi dunia, jalur pengiriman minyak. 2. Risiko eskalasi regional. Konflik laut seringkali melibatkan banyak negara karena jalur laut internasional. Akibatnya, konflik dapat meluas menjadi krisis regional. Strategi militer Iran tidak hanya mengandalkan senjata berat. Iran juga dikenal menggunakan konsep perang asimetris. Artinya, menggunakan teknologi murah, memanfaatkan mobilitas tinggi, mengandalkan jumlah senjata besar.
Strategi ini dirancang untuk menghadapi musuh yang memiliki teknologi lebih maju. Iran juga mengembangkan sistem pertahanan udara seperti Bawar 373. Fungsi utama sistem ini adalah mendeteksi pesawat musuh, menembak rudal balistik, melindungi fasilitas strategis,